Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2192 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merayakan bersama-sama hari ulang tahun Renungan Pagi mengudara ke-6 tahun. Puji Tuhan. Dan kita akan ibadah ucapan syukur KKR hari ini jam 6 sore di Aula Kampus STTII Bali. Bagi Bapak Ibu Saudara seputaran Bali ataupun sedang berada di Bali, mari hadir. Dan saya percaya saudara akan diberkati dalam pelayanan ibadah ucapan syukur 6 tahun Renungan Pagi ini mengudara, yang akan dilayani oleh hamba Tuhan yang sangat menginspirasi saya, Pendeta Paulus Wiratno. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang nyanyian syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan kepada sisa-sisa orang atau bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian ini merupakan ungkapan syukur mereka karena Tuhan masih berkenan kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan menyisakan beberapa orang untuk tetap melanjutkan keturunan Yakub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bersyukur kalau kita masih hidup sampai saat ini. Itu menandakan Tuhan masih memberi kita kesempatan. Amin. Saudara, kita belajar beberapa waktu yang lalu bagaimana Tuhan murka kepada umat Tuhan, sehingga sebagian dari umat Tuhan itu mereka binasa. Dan Tuhan menyisakan sebagian dari keturunan Yakub itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana orang-orang yang turut menyembah berhala, anak lembu, sapi itu di zaman Musa dan Harun. Mereka yang menyembah berhala itu, mereka mati binasa. Tapi mereka yang tidak turut menyembah, mereka kemudian yang disisakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pernah murka kepada umat Tuhan, sampai Tuhan berkata, Tuhan akan menghapus keturunan Yakub dan akan melanjutkan dari keturunan Musa. Tapi Musa tidak mau seperti itu, sehingga itu tidak terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, itu membuktikan bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita masih bernafas, masih hidup, masih sehat, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan di ayat 2 di sana dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan walaupun banyak sekali tantangan. Ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengikuti jalan Tuhan, untuk hidup dalam pertobatan, mau meninggalkan manusia lama kita, bukan berarti semua jalan yang harus kita lewati ke depan itu berjalan rata, mulus. Tidak, saudara. Akan ada banyak tantangan, halangan, rintangan yang akan saudara alami. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Memang di saat saudara percaya kepada Tuhan, mungkin sebelumnya saudara punya harta kekayaan yang berlimpah ruah. Tapi di saat saudara percaya kepada Tuhan, semua yang saudara miliki dengan cara-cara yang tidak benar semua, Tuhan bakar semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara diberkati dengan cara-cara yang benar. Semua hasil korupsi, curian, tipu sana, tipu sini, lalu sudah bertobat, semua itu akan Tuhan lenyapkan, saudara. Tuhan mau saudara betul-betul mulai dari nol. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berjalan, saudara, mungkin kita akan mengalami beberapa kekecewaan. Kita mungkin kecewa karena kita meyakini kalau kita sudah ikut Tuhan berarti masalah beres dan sebagainya. Tapi kenyataannya ada banyak sekali tantangan, masalah demi masalah yang akan saudara alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan kalaupun saat ini saudara makan makanan sederhana, mungkin dulu saudara nggak pernah makan, tapi karena saat ini sedang tidak punya apa-apa, saudara terpaksa makan. Itu juga berkat Tuhan. Tuhan mau saudara tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun saat ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Mungkin saudara juga memiliki pandangan, kalau saya mau ikut Tuhan, berarti Tuhan akan menyembuhkan saya secara total. Tapi kenyataannya, saudara nggak sembuh. Saudara sudah didoakan oleh hamba Tuhan, saudara sudah berpuasa, berdoa mungkin sudah bertahun-tahun, tapi saudara masih sakit saat ini. Tuhan mau bilang kepada kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun kenyataannya, doa-doa kita Tuhan belum jawab. Tuhan belum memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan, bersyukurlah kepada Tuhan. Perhatikan ayat 1 di sana dikatakan, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di ayat 4a juga berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa itu kata bersyukur? Kata bersyukur itu artinya kita berterima kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sehat, itu adalah harta yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Karena kalau saudara sakit, semua harta benda saudara itu akan habis untuk membiayai saudara supaya saudara sehat, sembuh, betul? Jadi kalau saudara saat ini tidak punya apa-apa, tapi saudara sehat, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Buat apa saudara punya harta kekayaan berlimpah, tapi kalau saudara sakit? Kalau saat ini saudara sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Kalau saat ini mungkin saudara sakit, saudara susah, tapi saudara masih hidup,
Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, masa Tuhan berdiam diri? Masa Tuhan tidak akan tolong kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Orang-orang yang tahu bersyukur. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan? Beritakan kabar baik. Ceritakan tentang Tuhan di antara orang-orang yang ada di sekitar saudara. Perhatikan di ayat 4. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah ditolong Tuhan. Amin. Waktu kita susah, tiba-tiba kita berdoa, lalu datang orang tolong kita, bantu kita, padahal kita tidak tulis di status medsos, tapi kok ada orang yang digerakkan Tuhan, yang mengerti segala kebutuhan kita, sehingga orang itu tergerak dan membantu menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami di mana kita sakit, lalu Tuhan menyembuhkan kita. Banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Saudara, ceritakan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka yang tidak tahu, tidak mengenal Tuhan, jadi tahu dan mengenal Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bagian kita ceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan, bagaimana Tuhan sudah melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati saudara. Ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara, supaya mereka yang mendengar cerita tentang Yesus, mereka diselamatkan karena mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus melalui cerita yang saudara sampaikan, melalui kesaksian pengalaman yang saudara ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita suruh menginjil, kita sudah ketakutan duluan. Tapi kalau kita menceritakan sendiri apa yang sudah kita alami, itu akan sangat mudah kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Dengan demikian saudara, tanpa saudara sadari, saudara sudah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ceritakan dimanapun saudara berada, ceritakan tentang Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan dalam hidup saudara. Supaya orang-orang yang tadinya tidak pernah mengenal, tidak pernah tahu, jadi mengenal dan tahu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Yang keempat saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar apa yang harus kita lakukan. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan, saudara, tinggikanlah Tuhan. Amin. Firman Tuhan dikatakan, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, mari kita mau meninggikan Tuhan. Dengan cara apa? Hidup rendah hati. Di saat saudara hidup menjadi pribadi yang rendah hati, saudara sedang meninggikan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sombong. Kalau saudara lebih diberkati daripada yang lain, jangan sombong. Jangan merasa apa yang saudara miliki, saudara dapatkan saat ini itu karena kuat, hebat, pintarnya saudara cari duit. Jangan. Tinggikan Tuhan. Ini semua berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara, di saat kita meninggikan diri, kita merasa kita paling pintar, sehingga kita menjadi sombong, saudara, kita ada dalam bahaya. Saudara, tinggikan Tuhan dengan hidup, dengan caramu sendiri. Tinggikan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan yang paling penting, orang-orang di luar sana mau melihat kehidupan kita. Kalau kita rendah hati, nama Tuhan yang akan ditinggikan. Amin. Kalau kita ditinggikan, saudara, kita akan hancur. Makanya saudara, masyurkanlah Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita boleh diberkati sampai sekarang ini, biar kita katakan ini semua karena Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena keluarga saya,
Bukan karena saya pintar cari duit, jangan. Biarlah nama Tuhan dimasyurkan melalui kehidupan kita. Kita hidup rendah hati, Tuhan ditinggikan. Sama seperti Yohanes Pembaptis bilang kan, biar Tuhan lebih besar, aku semakin kecil. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau meninggikan Tuhan melalui kehidupan kita. Yang kelima saudara, apa yang harus kita lakukan? Bermazmurlah bagi Tuhan. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, suara saya pas-pasan. Suara saya tidak bagus, Pak Pendeta. Tidak masalah. Tuhan tahu kok hati kita. Tuhan tidak mendengar suara kita yang merdu itu. Yang Tuhan lihat itu hati kita. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh? Ataukah hanya mau mencari kemuliaan supaya orang melihat, wah suaranya bagus, penampilannya oke. Saudara, pandangan manusia kan melihat itu. Suara bagus, penampilan oke, betul? Nah, kalau Tuhan itu melihat hati kita. Di saat kita bermazmur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apakah hati kita itu sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan supaya kita dipuja-puji orang? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bernyanyi bagi Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ketika kita menyanyi buat Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan senang kalau kita memiliki hati yang murni, sungguh-sungguh. Ketika kita datang memuji menyembah Tuhan, Tuhan melihat hati kita, Tuhan senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bernyanyilah bagi Tuhan. Karena di saat kita menyanyi buat Tuhan, Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, apa yang saudara minta, inginkan, Tuhan akan berikan buat kita. Haleluya. Yang keenam saudara, firman Tuhan ini katakan di ayat 6, berserulah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Berserulah kepada Tuhan, berdoalah. Amin. Kalau saudara melihat perjalanan bangsa Israel, ketika mereka sedang terpuruk, mereka sadar, lalu apa? Berseru kepada Tuhan. Di saat mereka sadar, mereka bertobat, mereka introspeksi diri, kenapa kita ini yang adalah anak-anak Tuhan, kenapa kita dijajah musuh kita? Kenapa kita diperbudak oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka kemudian sadar diri. Mereka kemudian bertobat dan berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan. Di saat mereka berseru kepada nama Tuhan, Tuhan kirim orang untuk menolong, mengangkat supaya bangsa Israel, umat Tuhan, keluar dari perbudakan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berdoa. Saudara mungkin doa saudara sederhana, karena saking beratnya pergumulan saudara, sampai saudara gak mampu menceritakan kepada Tuhan melalui doa-doa saudara. Mungkin saudara hanya bisa menyebut Tuhan, Tuhan. Tapi saudara, surga mendengarkan seruan saudara yang sederhana itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara panggil namanya. Kalau saat ini saudara sudah gak mampu dengan persoalan pergumulan saudara, minta tolong kepada Tuhan, panggil namanya yang kudus. Maka saudara akan melihat dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib akan menolong saudara, mengangkat saudara dari keterpurukan saudara. Haleluya, haleluya. Berserulah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang heran dan ajaib akan saudara alami. Haleluya. Yang terakhir, yang ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Kita yang masih hidup sampai sekarang ini, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Saudara perhatikan ayat 6 di sana. Berserulah dan bersorak-sorailah. Tuhan rupanya senang kalau kita umat Tuhan itu bersorak-sorai. Artinya apa saudara? Bersukacita. Amin. Tuhan tidak senang dengan umat Tuhan yang bersungut-sungut. Makanya saudara belajar dari perjalanan
bangsa Israel. Ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan marah kepada mereka. Tuhan gak senang, saudara. Saudara sebagai keluarga, saudara lihat anak saudara bersungut-sungut, pasti saudara sebagai orang tua juga gak senang. Lihat suami, lihat istri saudara bersungut-sungut, pasti hati saudara akan bergejolak, betul? Terlebih lagi Tuhan. Ketika Tuhan melihat anak-anak Tuhan, saudara dan saya bersungut-sungut, Tuhan murka, Tuhan marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari perjalanan bangsa Israel, di mana mereka kena murka karena apa? Mereka bersungut-sungut. Mereka marah-marah, tidak tahu bersyukur. Tuhan menghantam mereka, memberi mereka pelajaran yang berat. Saudara dengar ini baik-baik. Bersorak-sorailah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar, kita yang masih hidup sampai saat ini, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Yang keempat, tinggikanlah Tuhan dengan cara apa? Hidup rendah hati. Yang kelima, bermazmurlah, bernyanyilah bagi Tuhan. Yang keenam, berserulah, berdoalah. Dan yang terakhir, bersorak-sorailah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, semua diberkati Tuhan. Baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha pekerjaan pelayanan, mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus jamah, pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang saat ini sedang lemah tubuh, Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh darah Yesus. Mereka yang berduka cita saat ini, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa untuk acara sebentar sore, ibadah ucapan syukur 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Tuhan Yesus memberkati, mengurapi semua yang melayani, dan memberkati semua yang hadir dalam ibadah ucapan syukur 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah menabur untuk suksesnya acara ini. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar, semua yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan dalam segala hal. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi setiap pribadi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mensupport pelayanan ini sehingga tetap eksis mengudara 6 tahun non-stop. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk taburan berkat saudara melalui doa, daya, dan dana. Tuhan yang akan membalas saudara dengan luar biasa. Dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi, sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih semua supportnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.